kemarin kita sudah belajar mengenai indeks ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah sistem indeks. Nah, sekarang metode perhitungan harga, metode perhitungan indeks harga. Secara garis besar ada dua metode perhitungan indeks harga, yaitu tertimbang dan tidak tertimbang ya. Sekarang kita lihat metode tidak tertimbang. Nah, metode tidak tertimbang ini kita lihat di sini. Nah, ini dia, yaitu metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya. Karena tidak menggunakan faktor penimbang, maka semua barang dianggap sama penting. Ada dua metode tidak tertimbang. Satu, agregatif sederhana. Rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat indeks harga sederhana, lihat. Nah, ini aja saya besarkan gini. Nah, indeks harga agregatif tidak tertimbang sederhana merupakan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, yaitu EP ya, dan jumlah harga bagi jumlah harga dasar tahun dasar. Nah, kali 100, itulah rumusnya. Nah, kita lihat sekarang. Kita kecilkan lagi layar ini ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Ada 6 macam barang seperti berikut. Ada beras, ini dia. Ada beras, gula pasir, telur, minyak goreng, sabun cuci, minyak tanah. Harga tahun 2001, 2002, 2003. Di total lah harga itu, harga rata-rata dalam rupiah ini selama 3 masing-masing tahun dapatlah ini untuk 2001, 2002, 2003. Nah, jika tahun 2001 dibagikan sebagai tahun dasar, nah ini dia, maka dengan menggunakan agregat sederhana, indeks harga 2002 dan 2003 dapat dihitung. Tahun 2002, harga tadi EP ini merupakan, kalau kita lihat di atas, harga pada tahun yang dihitung dibagi dengan harga tahun dasarnya 2001. Maka ini kita lihat, ini dia dasarnya 2002, kemari tahun dasar ini kemari kali 100 dapatlah ini. Untuk tahun 2003 ini kemari tahun dasar 2001 bagikan kemari kali 100 dapatlah ini. Nah, sedangkan kedua, metode rata-rata relatif. Kalau tadi kan metode agregat sederhana, ini rata-rata relatif, di mana diketahui indeks harga rata-rata relatif harga merupakan sigma atau jumlah PN, harga P itu price, pada tahun yang dihitung indeks harganya dibagi dengan harga tahun dasarnya. Inilah dia. Nah, ini tahun dasar kali 100, tapi dibagi lagi dengan N, jumlah itemnya.
Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, ini ya, kita lihat ada N5 buah. Nah, nama buah 5. Pisang, mangga, jeruk, salak, pepaya. Harga rata-rata tahun 90. Inilah dia. Harga rata-rata 94. Inilah dia. Harga-harga relatif. Nah, harga-harga relatifnya inilah. Nah, nih ya kan, di total dapatnya ini. Kemudian kita masukkanlah tadi harga 94. Ya, 94 kita bikin. Nah, ini tahun 94. Harga 94 ini. Harga tahun dasarnya ini. Nah, baru dibagi N-nya. Nah, P94 coba kita lihat. Ini P-nya nah, jadi dihitung saja harga-harga relatifnya tadi. Tinggallah dia dapatnya 640 dibagi 5 karena udah dapat totalnya. Nah, sekarang tadi relatif harga itu kan dihitung dengan seperti ini. Nah, kita coba dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, 94 berarti 3.200 dibagi dengan 3.000. Nah, kan baru kita lihat pakai kalkulator saja kita supaya cepat. Nah, kalkulator tidak ada. Ada. Nah, ini kita coba dulu ya. Kan begitu menghitung harga relatif itu kan. Nah, ini kita bikin standar saja. Nah, supaya 3.200 bagi 3.000 sama dengan, nah ini kali 100 sama dengan, nah inilah di sini bisa kita lihat 106,767. Nah, ini kalau dibikin jadi 2 angka di belakang koma, inilah dia. Nah, maka tadi harga yang mau dihitung itu sudah kita hitung masing-masing harga relatifnya. Kita total dibagi N. N ini jumlah yang mau bendanya atau sampelnya. N itu ada 5, berarti bagikanlah 640 bagi 5. Nah, sekarang kita lihat metode tertimbang. Yaitu metode yang menggunakan faktor-faktor ya, yang menggunakan faktor-faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Faktor penimbang yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Ini berarti metode tertimbang tidak menyamaratakan kedudukan setiap barang. Metode tertimbang merupakan jalan keluar dari metode yang tidak tertimbang yang memiliki kelemahan. Kelemahan tidak tertimbang adalah semua barang dianggap sama pentingnya, padahal setiap barang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kita lihat dalam metode tertimbang, faktor penimbang yang bisa digunakan adalah tingkat penggunaan, jumlah yang terjual, jumlah yang diproduksi, dan lain-lain.
Secara umum metode tertimbang dirumuskan sebagai berikut. Nah, indeks agregatif tertimbang, ya, kita lihat ini. Nah, P itu sama dengan indeks agregatif tertimbang sigma jumlah PN, harga pada tahun yang dihitung. P0 harga tahun dasar. W itu penimbang. Kalau dalam bahasa Inggris dia itu W sama dengan weight, berat atau timbangan. Ya. Jadi secara umum tahun yang mau dihitung kali penimbangnya, tahun dasarnya kali penimbangnya kali 100. Nah, kita lihat contoh soal ya. Diketahui harga rata-rata 6 macam barang beserta tingkat penggunaannya sebagai faktor penimbang sebagai berikut. Dalam hal ini tahun 2000 dianggap sebagai tahun dasar ya. Nah, kita lihat beras, gula pasir, telur, minyak goreng, sabun cuci, minyak tanah. Tingkat penggunaannya ada 32, 17, 11, 12, 10, 18, totalnya 100. Nah, harga rata-rata rupiah dalam persen. Tahun 2001 dan tahun 2002. 2001 inilah harganya. 2002 inilah harganya. Maka kalau kita hitung tahun dasarnya, tahun dasar atau bukan ya. Ini PN ini ya, bukan P, ini yang P0. Jadi ini tahun yang 2002 2660 kali 32 penimbangnya, inilah dapat. Tak baru untuk gula pasir 4350 kali 17, inilah dapatnya, dan seterusnya sehingga kita dapat totalnya 335450. Nah, untuk tahun dasar 2001 di sini ya, bukan 2000 ini. 2500 kali 32. Beras, gula pasir 4200 kali 17. Dapatlah dia segini. Nah, itu kita dapatkan totalnya sehingga kita masukkan ke rumus sebagai berikut. Indeks harga tertimbang tahun 2002 ini yang tahun yang mau dihitung. Ini tahun dasar. Bagikan kali 100, dapatlah ini indeks harga tertimbangnya. Nah, selain metode live itu, dalam metode tertimbang ada nama lagi metode Last Payres, metode Pasce, metode Marshall. Ini nama-nama penemunya ya. Metode Last Payres dibuat oleh Last Payres adalah metode tertimbang yang menggunakan kuantitas atau jumlah pada tahun dasar atau Q0 sebagai faktor penimbang. Indeks Last Payres dirumuskan sebagai berikut. Ya. Nah, kita lihat indeksnya, rumusnya. Nah, inilah dia. Indeks harga Last Payres tahun yang mau dihitung kali jumlah atau kuantitas atau jumlah pada tahun yang mau dihitung, dibagi dengan sigma tahun dasar dikali dengan jumlah yang mau dihitung. Ya, contohnya indeks harga rata-rata dari 4 macam buah-buahan berikut ini. Hitunglah indeks harga Last Payresnya. 4 macam buah.
ya, 4 tapi di sini 5. Macam mananya nih? Tapi nggak apa-apa, nggak usah kita pusing. Nah, pertama jeru, apel, mangga, salak, lengkeng. Tahun harga rata-rata tahun 96 dan 99. Kuantitas atau jumlah 9699. Maka harga dikali kuantitas pada tahun dasar. Nah, ini kan bukan tahun yang mau dihitung. Ini kita hitung, coba pakai kalkulator ya. Kita hitung yang mau ditimbang, yang mau dihitung, bukan mau ditimbang. Nah, 6.200 kali 6.000 sama dengan 37.200. Kenapa ini 30? Coba ya kita ulang. Ini kan masalah kita ya. Ini yang diambil. Kalau dia tahun 99, ini dasarnya 96, berarti ini yang kita ambil 4.900 kali yang ini 6.000. Tunggu ya, kita ulang dulu. Tadi tahun sama dengan kuantitasnya. Tahun 96. Ini coba 99 harganya 4.900 kali, coba dulu ya supaya gampang kita ini. Coba 38 000 bagi 4.900. Berarti ini ya, kita hitung berdasarkan harga rata-rata barang yang tahun yang mau dihitung dikali dengan harga jumlah barang atau kuantitas tahun dasar. Iya, ini kan alah, tak nampak tadi, maaf. Nah, ini berarti ini kali ini dapatnya kemari. Ini kemari. Nah, kalau ini kali ini dapatlah ke sini. Nah, ini kali ini dapat kemari, ditotal lah dia. Dapatlah, baru jangan lupa kalikan 100 karena ini PN kali Q0, P0 kali Qn. Itu rupanya kalau last pay rest ini. Ya, kita coba lagi dengan pas C. Metode di pas C adalah metode tertimbang yang menggunakan kuantitas jumlah barang pada tahun indeks harganya atau Qn sebagai faktor penimbang. Indeks pas C sebagai berikut. Nah, indeks pas C ya, indeks pas C jumlah atau sigma Pn kali Q0 P0 kali Qn bagi 100.
Coba kita lihat contoh soalnya. Sekarang dengan soal yang sama dengan indeks last pay rest, kita menghitung indeks harga pasce. Nah, kita lihat ya. Jadi ingat PN kali Q0. Nah, PN pre-C harga N. Nah, ini harga N tahun, harga rata-rata inilah dia 4.900 kali Q0 kuantitas 096. Nah, kan dia PN kali Q0 baru PO0 kali QN, hampir sama. Kenapa sama dengan last pay rest? Jawabnya 11881. Tadi iya. PN Q0 P0 QN. PN iya hampir sama. Sama saja. Coba kita google dulu ya. Kita google dulu apa yang membuat. Coba kita cari. Ini ya, laptopnya lambat kali ini, Bah. Kita ketik dulu ya. Perbedaan indeks last pay rest dengan indeks pasce. Ternyata udah pernah dicari. Perbedaan adalah bobotnya. Untuk metode last pay rest menunjuk pada kuantitas dari periode awal, sedangkan pasce merujuk pada kuantitas periode akhir. Oh, begitu. Makanya perbedaannya sedikit tadi kita lihat. Metode pasce ini kan dia di sini 11875. Kalau pasce tadi 11881. Hanya sedikit saja. Metode Marshall. Metode Marshall menggabungkan kuantitas pada tahun dasar Q0 dan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya QN. Nah, jadi kita lihat rumusnya ya. P0 sigma atau jumlah P0 dikali Q0 ditambah QN, baru sig bagi P0 kali Q0 tambah QN kali 100, di mana I merupakan indeks harga massal, E sigma jumlah, PN harga yang dihitung, P0 harga tahun datar, Q0 kuantitas tahun dasar. Ini PN, ini bukan Q0, tak mungkin sama-sama P0. Nah, QN kuantitas pada yang dihitung. Nah, kita lihat last pay rest di atas sama datanya ya. Nah, kita lihat. Jadi P0 harga, nah ini ya, dia bikin tabelnya dulu, QN tambah Q0, inilah dia. Nah, kita lihat ini kan tabel QN tambah Q0, P dikali PN kali Q0, PUN tambah Q0. Nah, harga PN, nah ini coba kita hitung ya.
ini kan udah dapat tadi QN tambah Q0. Nah, kita lihat dulu. Coba kita hitung pakai kalkulator ya. Nah, tadi ini kan yang harga yang mau dihitung, ini dia. Kita 4.900 kali 12.200, 5, betul. Nah, sekarang yang tahun dasar P0-nya. P0 4.400 kali ini 12.200, 53. Nah, di total lah ini ke bawah. Ya, ini juga kita total ke bawah ini kita total ke bawah, dapatnya ini dan ini. Kita bagikan itu, baru kalikan 100, dapatlah ini. Nah, dari ketiga perhitungan di atas tampak bahwa dengan data yang sama bila dihitung dengan metode yang berbeda, maka indeks harganya berbeda pula walaupun selisihnya kecil ya. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti coba kalian bikin ya dengan contoh yang sama, kalian bikin masing-masing PR kalian itu ini. Nah, rubah sedikit aja harga-harganya ini. Hitung semua mulai dari indeks metode harga relatif agregatif sederhana. Kemudian rata-rata relatif harga ini tertimbang ya, tertimbang Laspires, Pasce, Marsal, kalian itu juga datanya ya. Ya, coba itulah PR kalian. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu.